Bagaimana jika seorang jenderal TNI datang ke kantor polisi untuk mengambil motor anaknya yang disita tanpa sebab, malah bertemu dengan oknum polisi arogan? Dengan marah sang jenderal, menghajar oknum tersebut hingga tak berdaya. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Siang itu, udara di halaman kantor polisi Buntalan terasa seperti menyimpan bara. Matahari menyorot terik, membakar aspal dan membuat hawa seolah bergetar. Di tengah panas yang menyengat itu, sebuah mobil hitam berpelat dinas militer meluncur perlahan ke halaman. Suara mesinnya dalam dan berat, menandakan kendaraan itu bukan sembarangan. Dua petugas jaga di pos depan, refleks menegakkan tubuh ketika pintu mobil terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria berpostur tegap, berambut pendek rapi, wajahnya tenang, namun tajam. Auranya membuat suasana mendadak berubah hening. Dialah Jenderal Agus, perwira tinggi TNI yang namanya dikenal di lingkaran militer sebagai sosok disiplin, tegas, dan tidak banyak bicara. Meski kali ini ia mengenakan kemeja abu-abu polos dan celana panjang hitam tanpa tanda pangkat apapun, para polisi yang melihatnya bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapannya dingin, langkahnya mantap. Setiap gerakannya terukur seperti sedang berjalan di barisan pasukan. Ia tidak datang dengan pengawal atau atribut, tapi aura kewibawaannya cukup untuk membuat udara di sekitar ikut menegang. Seorang polisi muda di pos depan sempat ingin menyapa, namun suaranya tercekat. Hanya pandangan tegas sang jenderal yang berbicara, dan itu sudah cukup membuat seluruh halaman terasa seperti diatur dalam diam. Kedatangan Agus hari itu bukan untuk operasi militer, bukan pula untuk urusan negara, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih pribadi. Motor anaknya disita oleh oknum polisi tanpa alasan jelas. Bagi sebagian orang, mungkin itu urusan sepele, sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang atau kompromi kecil. Tapi bagi seorang ayah sekaligus prajurit, keadilan bukan barang dagangan yang bisa dinegosiasikan. Agus tidak datang untuk marah-marah. Ia datang untuk mencari penjelasan dan menuntut kebenaran. Dalam pikirannya, masih terbayang wajah anaknya yang pulang dengan langkah berat semalam. Bercerita bahwa motornya diambil paksa oleh polisi, yang bahkan tidak menjelaskan kesalahan apapun. Katanya nanti bisa diurus asal ada uang. Begitu kata anaknya dengan nada getir. Saat mendengar itu, darah Agus seolah berhenti mengalir sesaat. Bukan karena nilai motor itu, tapi karena kehormatan yang diinjak oleh aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Dan pagi ini, ia berniat memastikan siapa yang berani melakukan hal itu. Ia tidak membawa ajudan, tidak juga menghubungi Kapolres atau pejabat terkait. Bagi Agus, kebenaran seharusnya ditegakkan langsung di tempat di mana kesalahan itu terjadi. Ia ingin melihat sendiri wajah orang yang berani menyentuh kehormatan keluarganya dengan tangan kotor. Saat Jenderal Agus melangkah ke dalam kantor, suasana ruangan itu berubah drastis. Obrolan santai para polisi tiba-tiba terhenti. Beberapa di antaranya menegakkan tubuh spontan, seolah merasa ada sosok atasan tak kasat mata yang baru saja masuk. Namun di tengah kecanggungan itu, satu sosok tampak berbeda. Rizky, polisi dengan penampilan yang sama sekali tak mencerminkan aparat penegak hukum. Ia duduk bersandar santai di kursi plastik, mengenakan kaos singlet hitam yang memperlihatkan lengan penuh tato, sebatang rokok menyelip di antara jarinya. Kepala botaknya berkilau di bawah cahaya lampu neon yang redup. Wajahnya keras, dengan tatapan yang menantang siapapun yang berani mengusiknya. Di meja depannya terlihat berkas-berkas tilang berantakan, bercampur dengan bungkus rokok dan kaleng kopi. Saat melihat sosok Agus mendekat, bukannya berdiri hormat, Rizky malah menyipitkan mata dengan senyum miring, seolah sedang menilai seseorang yang baru saja menantangnya dalam pertarungan. Beberapa polisi lain yang mengenalnya menunduk, pura-pura sibuk. Mereka tahu tabiat Rizky. Pria itu dikenal kasar, arogan, dan sulit diatur. Tapi entah bagaimana ia selalu lolos dari masalah. Bagi banyak orang, Rizky lebih mirip preman berseragam daripada penegak hukum. Dan hari ini, tanpa sadar, ia sedang berhadapan dengan seseorang yang jauh di luar dugaannya. "Lu yang nyari motor Mio warna merah itu?"
Tanya Rizky tanpa basa-basi. Suaranya berat dan parau seperti orang yang sudah lama kehilangan rasa hormat. Ia menatap Agus dari ujung kaki hingga kepala, seolah ingin memastikan bahwa pria di depannya memang orang yang sedang ia tunggu untuk ditindas. Kalau iya, lanjutnya sambil menghembuskan asap rokok ke arah wajah lawan bicaranya, tebus dulu pak, nggak gratis. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya, membuat suasana di ruangan seketika menjadi dingin. Nada suaranya mengandung penghinaan, seolah menantang siapapun yang berani menolak. Beberapa polisi di belakangnya saling pandang, khawatir namun diam. Mereka tahu bahwa Rizky tidak pernah memperhitungkan siapa lawannya, pejabat, rakyat biasa, bahkan sesama aparat sekalipun. Agus tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pria itu dengan mata tenang, tapi pandangan itu cukup membuat banyak orang yang melihatnya bergidik. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang tidak dimiliki orang biasa. Aura prajurit yang sudah terbiasa memimpin di medan perang. Namun Rizky, dalam kebodohannya, justru semakin menantang. Ia menepuk meja keras-keras hingga map berjatuhan. Kalau nggak ada duit, keluar aja, Pak. Nggak usah sok jujur di tempat saya, katanya kasar, seolah ruangan itu miliknya sendiri. Jenderal Agus menghela napas pelan, namun napas itu terasa seperti ledakan kecil dalam keheningan ruangan. Ia menatap Rizky tanpa emosi, hanya dengan tatapan lurus yang menembus seperti pisau. Motor itu milik anak saya, ucapnya dengan suara datar, namun bergetar oleh kekuasaan yang tak perlu dijelaskan. Dia tidak melakukan pelanggaran apapun. Aku hanya ingin mengambilnya dengan cara baik-baik. Suaranya tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan nada peringatan. Rizky terdiam sejenak, mungkin hanya sepersekian detik, sebelum kembali tertawa dengan nada menghina. Ia benar-benar tidak tahu siapa yang sedang berdiri di depannya. Agus tidak menunjukkan kemarahan, wajahnya tetap dingin, tapi seluruh tubuhnya seperti menegaskan sesuatu, bahwa ia bukan pria yang bisa ditindas begitu saja. Suasana ruangan semakin menegang. Polisi lain yang semula diam kini menatap dengan cemas, berharap Rizky sadar dan menahan diri. Tapi pria bertato itu justru melangkah mendekat, menatap mata Jenderal Agus dari jarak hanya beberapa sentimeter. Saya nggak peduli anak siapa dia, gumamnya pelan namun penuh tantangan. Di sini aturan saya yang berlaku. Kata-kata itu menggantung di udara, menandakan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar motor yang disita. Rizky tertawa keras, tawa yang lebih mirip lolongan tantangan ketimbang ekspresi lucu. Wah, anak jenderal toh, katanya sambil menepuk dadanya sendiri, suaranya keras dan penuh nada meremehkan. Nggak ngaruh, Pak. Di sini yang ngatur saya. Mau motornya balik, bayar 2 juta. Kalau nggak, ya jangan banyak omong. Ia menatap tajam, senyumnya penuh kesombongan. Lalu tangan kekarnya menepuk meja dengan keras, membuat berkas-berkas beterbangan ke lantai, pena berloncatan, dan suara benturannya menggema di ruangan yang kini hening total. Beberapa polisi lain spontan menunduk, takut menatap langsung. Aroma asap rokok dan parfum murahan yang menempel di tubuh Rizky bercampur dengan ketegangan di udara. Jenderal Agus hanya berdiri diam. Tatapannya tenang, seolah tengah menilai seekor hewan liar yang sedang berulah di hadapannya. Dalam hatinya, amarah mulai tumbuh, tapi ia masih mencoba menahannya. Bagi Agus, kehormatan tak perlu dibuktikan dengan suara keras, tapi dengan tindakan yang tepat di waktu yang tepat. Ia tahu, sedikit saja ia terpancing, situasi bisa berubah jadi bencana. Tapi Rizky tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Ia terus berbicara, menambah bensin ke api yang hampir menyala. Saya nggak peduli bapak siapa, di sini yang punya aturan cuma saya, katanya sambil menatap penuh tantangan. Beberapa polisi yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk merapikan meja atau memegang ponsel. Mereka tahu siapa Rizky, polisi senior yang punya reputasi buruk, tapi disegani karena koneksinya di dalam. Orang-orang sudah terbiasa menutup mata pada kelakuannya. Pungli, intimidasi, bahkan kekerasan pada warga. Namun kali ini mereka semua tahu, ada sesuatu yang berbeda. Sosok di hadapan Rizky bukan warga biasa.
Dan tatapan tajam Jenderal Agus membawa aura yang sulit dijelaskan. Agus masih mencoba menahan diri, meskipun nadanya kini terdengar lebih berat. "Kau memalukan seragammu sendiri, Rizky," katanya perlahan, setiap kata keluar seperti peluru dingin. "Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan memeras mereka." Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk menusuk rasa malu siapapun yang mendengarnya. Sayangnya, bagi orang seperti Rizky, rasa malu sudah lama mati. Polisi lain yang berdiri di belakang menelan ludah, ingin mencegah tapi tak berani. Mereka tahu, jika ikut campur, Rizky bisa membuat hidup mereka susah. Namun mereka juga tahu, jika pria di depannya benar-benar seorang jenderal, maka hari ini mungkin adalah hari terakhir Rizky menyalahgunakan kekuasaannya. Nada datar dari Jenderal Agus justru membuat Rizky makin terbakar. Ia benci ditantang dengan tenang, benci tatapan yang tidak takut padanya. Dengan geram ia melangkah maju, dadanya membusung, langkahnya berat seperti banteng yang hendak menyeruduk. "Jangan sok suci, Pak!" teriaknya, ludahnya hampir memercik ke wajah Agus. "Kalau nggak mau bayar, keluar aja. Ini wilayah gue." Ia menekankan kata "gue" dengan suara serak penuh ego, lalu tanpa peringatan, tinju kerasnya melayang. Suara buk memecah keheningan ruangan ketika kepalan tangannya menghantam wajah Jenderal Agus. Tubuh sang jenderal sedikit bergeser, tapi ia tidak jatuh. Semua yang melihat menahan napas, mereka tahu, barusan seorang polisi baru saja memukul perwira tinggi TNI. Beberapa polisi menatap pintu, seolah siap kabur bila situasi meledak. Rizky sendiri tersenyum puas mengira ia sudah menaklukkan lawannya. Tapi senyum itu perlahan memudar ketika ia melihat mata Agus. Tidak ada amarah di sana, hanya tatapan dingin dan tajam seperti mata elang yang baru saja mengunci mangsanya. Sebuah keheningan mematikan menggantung di udara. Seperti jeda sebelum badai besar datang. Ruangan langsung hening, benar-benar hening. Bahkan bunyi kipas angin di langit-langit seolah berhenti berputar. Beberapa polisi yang semula berdiri kini menatap kaku, tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Darah tipis menetes dari sudut bibir Jenderal Agus, mengalir perlahan ke dagu. Tapi ia tidak bergerak, tidak membalas. Bau pas bab kebasas, belum. Tatapannya berubah. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya membeku seperti baja. Siapapun yang mengenalnya tahu, itu bukan tatapan biasa. Itu tatapan seorang prajurit yang baru saja kehilangan batas kesabarannya. Satu urat di pelipisnya menegang, rahangnya mengeras. Semua diam, menunggu apa yang akan terjadi. Rizky menatapnya dengan kesombongan, masih mengira bahwa lawannya hanyalah orang sipil yang kebetulan berani. Ia salah besar. Dalam detik itu, Jenderal Agus sudah menimbang setiap gerakannya. Posisi kaki, jarak, bahkan arah angin dari ventilasi. Semua terhitung di dalam pikirannya seperti naluri seorang petarung sejati. Ketika seseorang seperti Agus kehilangan kesabarannya, yang tersisa hanyalah ketepatan mematikan. "Kesalahan besar," gumam Agus pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat semua yang mendengarnya merinding. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak. Cepat, presisi, seperti mesin perang yang baru saja diaktifkan. Satu tinju keras menghantam rahang Rizky, membuat kepala polisi botak itu terputar dan tubuhnya terhuyung mundur. Suara benturan tulang dengan kulit terdengar jelas, diikuti dentuman keras saat Rizky menabrak dinding. Kursi-kursi terbalik, map beterbangan, dan kaca meja bergetar. Beberapa polisi spontan mundur, sebagian menutup mulut, ngeri dengan apa yang mereka lihat. Rizky berusaha menahan diri agar tidak jatuh, tapi lututnya bergetar hebat, wajahnya mulai pucat. Jenderal Agus tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia berdiri tegak, bahunya sedikit naik turun karena napas yang dalam, tapi tatapannya tetap stabil. Dingin, fokus, dan penuh wibawa. Dalam satu pukulan, seluruh ruangan tahu. Ini bukan pria biasa, bukan pejabat, bukan orang berkuasa yang mengandalkan jabatan. Ini adalah seorang prajurit sejati yang tahu kapan harus menyerang. Dan sekali ia menyerang, tak ada ruang untuk kesalahan. Rizky berusaha bangkit dengan tubuh gemetar, napas tersengal seperti orang kehabisan udara.
Ia menahan dada dan wajahnya yang mulai membiru di satu sisi. Dengan geraman penuh amarah dan rasa malu, ia mencoba melangkah maju. Tapi sebelum tubuhnya tegak sempurna, bayangan besar Jenderal Agus sudah di depannya. Tak ada waktu untuk berpikir. Satu pukulan telak menghantam ulu hatinya. Suaranya keras dan dalam, seperti hantaman palu ke logam. Napas Rizky terputus, tubuhnya melengkung menahan sakit. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Sebelum sempat jatuh, tendangan keras menghantam dadanya, membuat tubuhnya terangkat sedikit sebelum menghantam lantai dengan suara duk yang menggema di seluruh ruangan. Rizky terkapar, menggeliat seperti ikan di atas pasir panas. Di sekeliling, para polisi hanya bisa terpaku, wajah mereka pucat pasi. Tak ada yang berani menolong. Jenderal Agus berdiri tegak. Sikapnya seperti batu karang yang tak tergoyahkan, matanya menatap tajam ke arah tubuh Rizky yang meringkuk kesakitan. Suasana kantor berubah seperti medan perang kecil. Dengan satu pihak sudah kalah sebelum sempat melawan. Agus berjalan perlahan mendekati tubuh. Rizky yang kini merangkak lemah di lantai, berusaha mencari keseimbangan di tengah rasa sakit yang luar biasa. Langkah sepatu hitamnya terdengar jelas, tak, 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 menggetarkan hati semua yang mendengar. Setiap langkahnya seperti membawa tekanan mental yang membuat udara terasa menipis. Ia berhenti tepat di depan Rizky, lalu menginjak dada pria itu dengan sepatu militernya yang berat. Tekanan itu membuat Rizky memekik pelan, matanya memerah menahan sakit. Agus menatapnya tanpa emosi, wajahnya dingin seperti batu granit. "Kau menodai kehormatan seragamu sendiri," katanya dengan nada rendah tapi tajam seperti cambuk. "Polisi macam apa kau yang menindas rakyat dan mempermalukan lembagamu?" Suaranya tidak meninggi, tapi justru karena itulah kata-kata itu terasa menampar lebih keras daripada pukulan. Rizky tak sanggup menjawab. Napasnya tersengal, tangan kirinya gemetar berusaha menyingkirkan kaki itu dari dadanya. Sia-sia. Ia kini tahu, orang yang dihadapinya bukan sekadar jenderal. Ia sedang berhadapan dengan disiplin, kehormatan, dan amarah yang berakar dari rasa keadilan seorang prajurit sejati. Barulah setelah detik-detik yang menegangkan itu berlalu, para polisi lain mulai bergerak, meski dengan langkah ragu. Sebagian dari mereka menatap satu sama lain, tak tahu harus berbuat apa. Beberapa bahkan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Namun tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu betul siapa yang berdiri di tengah ruangan itu. Jenderal Agus, komandan yang namanya sering mereka dengar dalam cerita operasi militer. Seorang yang disegani bahkan oleh para perwira polisi senior. Ketegangan di ruangan itu begitu tebal hingga napas pun terasa berat. Seolah setiap tarikan udara membawa tekanan. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan bunyi jarum jam di dinding terdengar jelas, menandai betapa waktu seakan berhenti. Beberapa polisi muda mulai menatap ke pintu keluar, ingin pergi tapi takut menimbulkan kesan salah langkah. Salah satu dari mereka mencoba berbicara, namun langsung bungkam saat Agus menoleh sekilas. Tatapan itu cukup untuk membuatnya membeku di tempat. Semua kini menyadari, ini bukan sekadar adu fisik. Ini adalah momen di mana kedisiplinan sejati menundukkan keserakahan dan arogansi. Suasana diam itu akhirnya pecah ketika Jenderal Agus mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Gerakannya tenang, penuh kendali. Seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah urusan rutin. Ia menekan tombol cepat, menempelkan ponsel ke telinganya, dan berbicara dengan nada dingin, tapi penuh wibawa. "Pasukan," katanya singkat, "amankan kantor polisi Buntalan. Ada oknum yang perlu diperiksa, tidak ada teriakan, tidak ada emosi, hanya instruksi lugas yang langsung menggetarkan siapapun yang mendengarnya." Di ujung sana, suara tegas menjawab cepat, "Siap, Jenderal." Beberapa polisi di ruangan itu spontan menegang. Mereka saling pandang, mata mereka menunjukkan ketakutan yang nyata. Mereka tahu jika jenderal memerintahkan pasukannya turun ke kantor polisi, itu bukan hal kecil. Agus menutup ponselnya, lalu memasukkannya kembali ke saku. "Kalian semua diam di tempat," katanya dengan nada perintah, tanpa perlu meninggikan suara. Tidak ada yang berani melangkah.
Bahkan Rizky yang masih tergeletak hanya bisa memandangi langit-langit dengan pandangan kosong. Di luar, angin mulai berhembus, membawa suara mesin-mesin berat dari kejauhan. Tanda bahwa perintah baru saja berubah menjadi aksi. Tak butuh waktu lama, deru kendaraan taktis dan raungan mesin truk militer mulai terdengar mendekat dari luar. Suaranya menggema di sepanjang jalan, membuat kaca-kaca kantor bergetar. Polisi lain berhamburan keluar untuk melihat, dan begitu mereka menyaksikan konvoi kendaraan bersenjata lengkap mendekat, wajah mereka pucat seketika. Dalam hitungan menit, halaman kantor penuh dengan pasukan berseragam loreng, bergerak cepat dan teratur, seperti air yang menyapu bersih setiap ruang. Di dalam ruangan, Jenderal Agus masih berdiri tegak di atas tubuh Rizky yang tak berdaya. "Hari ini bukan tentang motor anakku," katanya datar. Suaranya bergema pelan tapi menggetarkan hati semua yang mendengarnya. "Ini tentang harga diri aparat negara yang kau rusak dengan tanganmu sendiri." Setiap kata terasa seperti vonis. Polisi lain menunduk, sebagian malu, sebagian takut. Rizky hanya bisa menatap kosong, sadar bahwa kesombongannya telah membawanya ke titik akhir. Di luar, pasukan mulai mengamankan area, suara sepatu bot beradu dengan lantai, menandai berakhirnya satu babak kelam di kantor polisi Buntalan. Sementara Jenderal Agus berdiri diam, bukan sebagai ayah yang marah, tapi sebagai simbol ketegasan yang menegakkan kembali makna sejati dari kehormatan seragam.